Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita langsung aja nih bahas pertanyaan yang kayaknya sering banget muncul. Dengan gempuran media sosial, SNS ya kita bilang ya, apa iya punya website sendiri itu masih penting? Anda kan kirim transkrip video YouTube dari Marketing Samurai no Hijo Shikina Business Card. Wah, ini pandangannya lumayan kuat nih. Jadi misi kita sekarang, kita bedah bareng argumen dari sumber ini. Kenapa kok website dibilang malah makin krusial? Terus, gimana Anda bisa pakai ini maksimal meskipun mungkin udah aktif banget di SNS? Siap ya? Mari kita gali. Iya, argumen intinya emang menarik banget. Di era sekarang ini kan, wah, informasi simpang siur, akun anonim di SNS itu gampang banget ditemuin. Nah, website itu jadi kayak rumah digital kita gitu loh. Fondasi online presence lah. Rumah digital ya? Betul, tempat orang datang buat ngecek, verifikasi, cari tahu ini beneran siapa sih gitu. Buat bangun kepercayaan yang lebih dalam, lebih solid. Oke. Jadi bukan sekedar pajangan online ya, tapi lebih ke soal kredibilitas. Sumber ini kan nyebutin beberapa peran kunci website zaman now. Kita coba bedah yang paling strategis ya. Misalnya, soal branding sama humas, PR. Nah, iya, ini bukan cuma soal pasang logo atau visi misi doang kan. Argumennya website itu pusat dokumentasi citra Anda. Jadi nyantumin rilis pers, liputan media kalau ada, terus kontak media yang jelas. Itu kayak ngebangun histori Anda. Kayak rekam jejak kredit gitu ya? Persis, itu penting buat dapetin trust, apalagi dari media. Terus ada poin yang menurut saya agak beda nih dari pandangan umum. Peran website buat narik mitra sama joint venture, JV. Kebanyakan kan mikirnya buat jualan langsung ke konsumen ya. Justru itu. Ini nih insight penting dari sumber Anda. Fokusnya geser. Website modern itu, mungkin udah bukan utama buat jualan langsung. Tapi lebih kayak etalase strategis buat narik mitra bisnis, investor. Oh, jadi alat leverage ya? Banget. Alat leverage yang sering kelewat. Cara buat bikin dampak bisnis Anda jauh lebih gede daripada cuma jalan sendiri. Menarik. Nah, selain buat citra keluar, sumber Anda juga makenin peran website ke dalam. Maksudnya buat alat rekrutmen. Tapi emang iya ya, generasi muda, kayak Gen Z gitu, sedetail itu ngecek website perusahaan. Menurut analisis sumber ini sih, iya banget. Mereka itu nggak cuma lihat lowongan, tapi pengen ngerasain budaya perusahaannya, suasana kerjanya gimana. Makanya di situ disebut video vertikal pendek soal keseharian kantor itu efektif banget. Oh, video pendek gitu ya? Iya, plus visi, nilai perusahaan. Info ini harus gampang diakses dan yang penting, update. Website yang udah berbulan-bulan nggak diupdate, wah itu bisa jadi red flag buat talenta bagus. Benar juga sih. Poin kredibilitas ini nyambungnya juga ke gimana Anda ditemuin online kan? Soal keunggulan di mesin pencari? Tentu, idealnya kan, kalau nama Anda atau perusahaan dicari, ya yang muncul pertama itu website resmi. Terus, mungkin diikuti berita bagus atau liputan media lain. Itu kan waratin persepsi kalau Anda emang beneran ada, kredibel, bukan cuma akun sosmed yang siapa aja bisa bikin. Nah, ini nih pertanyaan sejuta umat. Gimana hubungan SNS sama website? Saingan atau malah temenan? Sumber ini jelas banget nekenin sinergi. Anggap aja SNS itu pintu depan atau etalase toko yang rame. Bagus buat narik orang baru, sebar info cepat, interaksi real time. Oke, jadi buat jangkauan awal ya? Betul, tapi pas orang udah mulai tertarik, pengen tahu lebih dalam, pengen mastiin, mereka pasti nyari kantor pusatnya, yaitu website Anda. Disitulah mereka nyari rekam jejak, Jiseki atau Jiseki. Kalau istilah sumbernya, bukti nyata pencapaian Anda dari dulu sampai sekarang. Sesuatu yang susah dilihat di timeline SNS yang cepat berubah ya? Iya, benar. Kepercayaan yang dalam itu dibangun dari akumulasi bukti kayak gitu. Oke, jadi jelas ya, perannya beda tapi saling dukung. Kalau gitu, apa aja nih konten yang wajib ada di website biar kepercayaan itu kebangun? Menurut sumber ini ya, Pertama, jelas branding yang otentik. Tunjukin nilai Anda, misi Anda, apa yang bikin beda. Kedua, pesan inti yang kuat. Masalah sosial apa sih yang pengen Anda selesaikan lewat bisnis ini? Ini biasanya narik perhatian media sama calon mitra. oke. Terus, Ketiga, pembaruan rutin. Aduh, ini penting banget. Website yang kelihatan terbengkalai sudah bulukan gitu, fatal buat trust. Minimal ya sebulan sekali lah ada yang diupdate, sekecil apapun itu. wah bener banget, situs mati itu langsung bikin ilfeel ya. Ada lagi?
Informasi kontak yang jelas dan gampang ditemuin. Terutama buat media sama potensi JV tadi, jangan disembunyiin di halaman belakang. Kalau perlu, taruh di depan kalau emang itu prioritas. Terakhir, bukti sosial internal. Maksudnya? Testimoni karyawan? Iya. Testimoni atau profil singkat dari tim Anda itu bisa kuat banget buat nunjukin budaya kerja yang positif. Bangun kepercayaan dari dalam keluar, gitu. Oke. Terus gimana soal teknisnya? Fokus sama desain gitu? Itu juga krusial. Sumber ini nyaranin, tentuin dulu tujuan utama website Anda apa. Mau fokus narik media JV, mau dukung pelanggan, atau buat rekrutmen? Nah, tonjolin info yang relevan sama tujuan itu di halaman depan. Biar langsung kelihatan ya. Betul. Dan tentunya desain UI UX. Tampilannya harus modern, navigasinya gampang. Kalau budget terbatas, sumbernya nyebutin tuh pakai template siap pakai kayak TCD gitu. Yang emang dikenal desainnya profesional, bisa jadi solusi hemat biar tetap kelihatan kredibel. Oke, jadi rangkumannya nih buat Anda, website di era sekarang itu jauh banget dari sekedar browser online. Ini tuh jangkar kredibilitas Anda, alat strategis buat dapetin leverage kemitraan, rekrutmen, dan jadi fondasi kepercayaan yang kayaknya susah digantiin sepenuhnya sama riuhnya media sosial aja. Keduanya mesti jalan bareng. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan buat Anda. Kalau website itu adalah rumah digital permanen Anda, gimana caranya biar rumah ini gak cuma informatif, tapi juga jadi magnet? Magnet yang narik peluang media, mitra, talenta yang mungkin belum kepikiran sama sekali sebelumnya. Coba deh pikirin, dari obrolan kita ini, satu aja perubahan kecil apa yang bisa Anda lakuin di website Anda minggu ini buat mulai ningkatin dampaknya.